你怎么在这儿？明知故问。洛枳，你还是别来这里打工了，可以赚多少钱？ Okay, boys, here we go. Halo semuanya, selamat datang di Celengan Film. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang satu buah film berjudul My Blue Summer. Berkisah tentang seorang gadis bernama Lowzi yang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Zheng Haonan. Namun kisah cinta mereka terhalang oleh masalah keluarga. Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Lowzi. Ia merupakan seorang pengacara yang sangat terkenal. Pada suatu hari, dia terlihat sedang menangani salah satu kasus kliennya. Lowzi dikenal karena kehebatannya dalam membela kliennya, sampai-sampai lawannya tak bisa berkutik sama sekali. 在正式合同签约之前，洽谈或合作。 Karena bisa memenangkan kasus ini membuat kliennya sangat berterima kasih kepada Lowzi. Namun dia heran mengapa gadis cantik dan pintar seperti Lowzi masih jomblo. 你说你呀，这么优秀，你怎么就不能把自个儿给嫁出去呢？ Pertanyaan itu membuat Lowzi teringat dengan semua masa lalunya. Padahal Lowzi juga berupaya untuk melupakan semua kenangan itu. Ketika pulang ke rumah, Lowzi menyalakan televisi dan tanpa sengaja dia mendengar ada berita tentang kematian seniman terkenal. Lalu sebuah galeri seni sengaja mengadakan pameran untuk mengenang karya-karya seni sang seniman. Melihat karya-karya itu di TV membuat Lowzi teringat tentang semua kenangan masa lalunya. Keesokan harinya, Lowzi memutuskan untuk mengunjungi galeri itu. Di sana dia melihat ada beberapa barang-barang pribadi milik penggemarnya yang sengaja dipamerkan dalam galeri seni. Ketika sedang melihat-lihat, tiba-tiba saja Lowzi menemukan sebuah buku diari miliknya yang telah lama hilang malah terpajang di sana. Dia berniat untuk mengambilnya, tetapi aksinya ini langsung dihentikan oleh staf galeri. Mereka menuntut izin dari depositor sebelum barang tersebut dapat diklaim oleh Lowzi. Saat Lowzi sedang menunggu perwakilan galeri untuk menghubungi depositor, kita flashback ke tahun 1998, yang dimana pada saat itu Lowzi terlihat masih kecil dan sedang menelpon ayahnya. Ayahnya berjanji untuk membawakan jas hujan berbentuk katak saat dia pulang kerja nanti. 你说好早回来。 上次逛百货公司。爸爸早点回来。好。 Tapi malangnya, ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Tentu saja janji itu menjadi kenangan terakhir Lowzi dengan sang ayah. Ketika kejadian itu, Lowzi hanya tinggal bersama ibunya. Ibunya terlihat sangat depresi karena kehilangan suaminya. Terlebih lagi klaim asuransi atas kematian ayah Lowzi tidak kunjung cair. Akhirnya, ibu Lowzi mengajak Lowzi untuk pergi mengunjungi rumah manajer ayahnya demi memperjuangkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Sementara menunggu ibunya berbicara dengan manajer, Lowzi duduk dengan sabar di luar. Dan tiba-tiba saja, ia didatangi oleh anak laki-laki bernama Zheng Haonan. Zheng ini merupakan anak dari manajer ayah Lowzi. Zheng pun memperkenalkan dirinya dan mengajak Lowzi untuk bermain. Namun tak lama kemudian, ada beberapa anak laki-laki yang mencoba mengganggu mereka. Tentu saja ini menyebabkan keributan di sana. Melihat hal ini, ibu Lowzi segera mengajak Lowzi untuk pulang dan melarangnya bermain dengan Zheng lagi. 洛枳，你在干什么？你玩的到底开心？你知道他是谁吗？能跟他一起玩吗？ Singkat cerita, kini Lowzi sudah SMA. Pada saat itu terlihat Lowzi tengah memeriksa nilai di papan pengumuman. Ia dikagetkan karena ada perubahan ranking. Karena pada saat itu ada seorang siswa pindahan baru bernama Zheng Haonan yang berhasil meraih peringkat pertama. Dengan kedatangan Zheng, Lowzi yang semula berada di peringkat 10 kini tergeser ke peringkat 11. Ketika pulang ke rumah, Lowzi langsung dimarahi oleh ibunya karena ibunya kecewa dengan nilai Lowzi yang semakin menurun. 你以为我看不见呢？这涂改液谁改的？就这么不说实话是不是？这第一名是我的，这空给我留着呢。 Keesokan harinya di sekolah, Zheng memberikan pidato motivasi untuk semua siswa. Lowzi terus memperhatikan Zheng karena dia masih tidak menyangka jika bisa bertemu lagi dengan kenangan masa kecilnya. 盛淮南，我从来没想过这个已经变得陌生的名字。 Dan sejak saat itu, Lowzi terus memperhatikan Zheng.
Meskipun Zeng tak mengenali dirinya, Luozi juga mulai mengikuti strategi belajar Zeng, termasuk cara Zeng menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris. Hal itu sengaja dilakukan demi mendapatkan perhatian dari Zeng. Setelah itu, Luozi pergi ke atap sekolah. Di sana dia sengaja menuliskan beberapa pesan untuk Zeng karena Luozi tahu jika Zeng sering nongkrong di atap sekolah. Pada saat jam pelajaran olahraga, ada seorang wanita bernama Zanjan. Ia digosipkan sedang dekat dengan Zeng. Bahkan banyak teman-teman yang menganggap jika mereka adalah pasangan yang cocok. Mendengar berita ini, Luozi memilih untuk tidak peduli. Ketika sedang latihan lari, teman Luozi bernama Wenru tiba-tiba jatuh. Terlihat Wenru sangat panik karena dia sudah kehilangan jimat keberuntungannya. Saat mereka hendak meninggalkan lapangan, tak disangka Zeng datang dan memberikan jimat yang ternyata ia temukan di lapangan. Suatu hari, Luozi kembali ke atap sekolah dan terkejut melihat Zeng sedang membalas pesan yang ia tulis di dinding. Ketika Zeng pergi, Luozi langsung memeriksa dan membalas pesan di dinding itu. Hari demi hari, dinding itu menjadi penuh dengan pesan bolak-balik antara mereka. Dan setelah itu, Luozi juga semakin aktif memperhatikan Zeng. Mulai dari cara dia memegang sumpit hingga berjalan di belakangnya agar bisa terus memperhatikannya. Singkat cerita, terlihat para murid sedang gladi bersih untuk acara pertunjukan sekolah. Dalam persiapan itu terlihat Zhang Yan meminta Zeng untuk mengiringinya saat dia bernyanyi. Hal ini tentu saja membuat Luozi cemburu. Luozi kemudian menyarankan kepada bu guru untuk memilih ulang penyanyi utama. 我觉得领唱的角色应该公平竞争。 Mendengar ada usulan itu, akhirnya bu guru menyetujui saran Luozi dan memberikan kesempatan kepada Luozi untuk menyanyikan lagu itu. Tapi sayangnya, penampilan Luozi tidak membuahkan hasil yang baik. Suaranya sangat fals, bahkan menjadi bahan bercandaan teman-temannya. Karena Luozi gagal jadi penyanyi utama, ia pun harus rela kembali ke perannya semula, yaitu menjadi pohon-pohonan. Keesokan harinya adalah hari pertunjukan, dan setelah pertunjukan selesai, tiba-tiba saja Wenru mengungkapkan perasaannya kepada Zeng di hadapan semua orang. Tapi Zeng hanya mengabaikannya dan langsung pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Wenru curhat kepada Luozi dan dia mengatakan kalau dia tidak menyesal sama sekali walaupun mempermalukan dirinya sendiri. Dan justru ia merasa heran dengan Luozi yang bisa menyembunyikan perasaannya dan memendamnya sendiri. Di sisi lain, Luozi hanya bisa mencurahkan perasaannya melalui buku diari karena dia merasa tidak yakin apakah dia bisa bersama dengan Zeng. Saat di sekolah, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Luozi segera menuju ke atap sekolah dan melihat semua pesan-pesan di dinding itu sudah terhapus oleh air hujan. Tapi siapa sangka, Zeng juga tiba di tempat yang sama untuk memeriksa pesan di dinding. Melihat ada Zeng di sana, Luozi memutuskan untuk bersembunyi. Ia tak ingin ketahuan oleh Zeng. Saat kembali ke kelas, Luozi mendapatkan buku diarinya sudah tidak ada. Melihat itu dia langsung panik karena buku itu penuh dengan berbagai cerita tentangnya. Ketika Luozi mencoba untuk memperhatikan Zeng, rasa cemburunya kembali muncul. Dia melihat Zhang Yan berusaha untuk mendekati Zeng. Apalagi Luozi mulai mendengar isu jika Zhang Yan dan Zeng sudah berpacaran. Dari sinilah Luozi mengambil keputusan untuk melupakan Zeng dan hanya fokus kepada belajarnya. Akhirnya usaha Luozi ini tidak sia-sia. Dia berhasil menduduki peringkat pertama di kelasnya. Sementara Zeng malah menempati peringkat terakhir karena dia tidak mengikuti ujian sekolah dan malah pergi ke luar negeri bersama Zhang Yan. Karena mendapatkan peringkat pertama, akhirnya Luozi memberikan motivasi kepada semua siswa lainnya, seperti yang pernah dilakukan Zeng pada waktu itu. Luozi mengajak seluruh siswa untuk tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Setelah lulus SMA, Luozi melanjutkan studinya di sebuah universitas dan tak disangka dia kembali bertemu dengan Zeng. Pada saat itu, ia sedang sibuk mengerjakan sebuah film bersama dengan teman-temannya. Tentu saja, kejadian ini membuat Luozi kaget. Sampai-sampai salah satu teman Zeng yang bernama Zhang Mingrui ingin merekrut Luozi untuk bermain dalam film mereka.
karena Zhang Minrui melihat ekspresi Lowzi yang sangat natural. Namun Lowzi tidak menggubris dan langsung pergi begitu saja. Setibanya di asrama, Lowzi pun mulai mencurahkan isi hatinya ke dalam buku diari. Dia masih merasa malu, tapi dia juga senang bisa bertemu kembali dengan Zhang. Keesokan harinya, ketika di kantin kampus, tiba-tiba saja Zhang Minrui menyapa Lowzi dan mengajaknya untuk duduk bersebelahan. Di sana Lowzi terlihat sangat canggung karena di sana ada Zhang. Lalu Zhang mulai basa-basi mengajak ngobrol Lowzi. Namun di sini Lowzi berpura-pura tidak mengenali Zhang. Tapi Zhang mencoba untuk mengingatkan Lowzi karena Zhang mengingat kalau dulu mereka adalah teman satu sekolah. Akhirnya Lowzi mengaku mengenal Zhang. Dia mengingat bahwa Zhang ini adalah pacar dari Zhang Yan. Mendengar itu Zhang langsung mengatakan jika dirinya sudah putus dengan Zhang Yan. Tentu saja ini membuat Lowzi sangat bahagia mendengarnya. Bahkan dia langsung menerima tawaran ajakan bermain film bersama, di mana Lowzi akan menjadi pemeran utamanya. Lowzi pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Zhang. Hingga suatu ketika, Lowzi dan Zhang berada di satu kelas yang sama. Pada saat itu juga, Lowzi ditunjuk untuk maju ke depan bersama dengan Zhang. Mereka diminta untuk mempraktekkan sebuah adegan pengacara. Lowzi berperan sebagai pengacara penggugat, sedangkan Zhang berperan sebagai pengacara pembela. Tentu saja Lowzi sangat antusias dengan praktek ini, karena kasus yang mereka praktekkan ini ternyata mirip dengan kasusnya yang ia alami. Di sini, Zhang hanya diam saja dan tidak bisa melakukan pembelaan karena terkagum-kagum dengan argumen yang dilontarkan oleh Lowzi. 很有可能因为他的死，他身后的家庭也会被毁灭。到底有没有仔细审核过他们对工人的健康保护体制？原告律师的申诉。 Pada malam harinya, seusai kuliah, Lowzi terlihat part-time di sebuah kedai. Ketika sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Zhang datang untuk menemui Lowzi bekerja. Di sana Zhang memesan begitu banyak makanan karena Zhang berpikir jika dia memesan banyak makanan, maka Lowzi akan mendapatkan bonus tambahan. Padahal nyatanya tidak. Zhang pun menunggu Lowzi sampai selesai bekerja. Bahkan dia membantu Lowzi untuk menutup kedai, lalu mereka pulang bersama. Di tengah jalan, Zhang memberitahu Lowzi untuk berhenti bekerja di kedai itu karena bayarannya tidak sepadan dengan pekerjaannya. Namun saran itu tak diterima oleh Lowzi karena saat ini dia sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba saja, Lowzi menerima telepon dari teman sekamarnya yang sedang menghadapi masalah di sebuah bar. Mereka lalu buru-buru pergi ke sana dan membantu temannya. Tetapi ketika sampai di sana, dia malah terlibat dalam keributan sehingga mereka harus melarikan diri. 就是赔得起吗？我看 logo 拼错了，多了一个 N， 真的不好意思。 Saat mereka masih bersembunyi, tiba-tiba saja hujan turun. Hal ini membuat mereka harus berteduh di sana. Pada saat itu, Zhang meminta maaf kepada Lowzi karena telah egois, meminta Lowzi untuk berhenti bekerja di kedai itu. Sementara itu, Lowzi malah berterima kasih kepada Zhang karena sikap sok jagoannya tadi bisa menyelamatkan temannya dari masalahnya di bar. Tak lama kemudian, Zhang menceritakan pengalamannya di waktu SMA yang sering membalas pesan di tembok atap sekolah. Zhang merasa sangat penasaran dan ingin tahu siapa yang sebenarnya menulis pesan-pesan itu. Zhang menduga bahwa pesan-pesan itu mungkin saja ditulis oleh Zhang Yan. Mendengar cerita itu, Lowzi hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, saat Lowzi sedang bersiap-siap untuk berangkat kuliah, tiba-tiba dia mendengar pengumuman dari pihak kampus bahwa perkuliahan dibatalkan karena hujan yang sangat deras dan kemungkinan akan ada badai. Tiba-tiba Zhang menghubunginya dan menanyakan keberadaan Lowzi. Dan Lowzi memberitahunya kalau dia berada di depan gedung kampus. Zhang meminta Lowzi untuk menunggunya di sana. Lowzi dengan cepat menuju di depan gedung kampus. Ketika tiba di sana, Lowzi langsung membuang payungnya supaya dia tak ketahuan kalau dia baru saja datang. Tidak lama kemudian, Zhang datang untuk menjemput Lowzi. Tapi siapa sangka, Zhang membawa jas hujan berbentuk katak yang dulu pernah dijanjikan oleh ayah Lowzi. Melihat itu, Lowzi merasa sangat bahagia dan tidak bisa berkata-kata lagi. Suatu hari, Lowzi dan Zhang pergi ke sebuah pulau bersama teman-temannya. Di sana mereka akan melakukan syuting film yang sedang mereka kerjakan. Setelah selesai syuting, dalam perjalanan pulang, Lowzi bertanya kepada Zhang, apakah Zhang lebih suka hari yang cerah, berawan, atau lebih suka hujan? 晴天、阴天、下雨天，你喜欢哪个？ Zhang tiba-tiba teringat dengan pesan yang pernah ditulis di atap sekolah dulu. Zhang dengan sangat cepat menjawab kalau dia lebih suka saat hujan turun.
Lozi pun merasa sama seperti Zeng karena jawaban mereka sama. Mendengar jawaban itu membuat Zeng memberanikan diri untuk menggenggam tangan Lozi, dan Zeng berkata jika saat ini dia telah menemukan orang yang selama ini dia cari. Kemudian mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Hari-hari Lozi kini selalu ditemani oleh Zeng, baik itu di kampus maupun di tempat kerja. Hingga suatu hari, Zeng mengantarkan Lozi yang ingin pulang ke rumahnya. Namun, ketika Lozi sudah berada di dalam kereta, dia kaget dengan kehadiran Zeng di sampingnya. Zeng langsung memberitahu kalau dia tidak sanggup kalau harus menjalani hubungan jarak jauh dengan Lozi. Setelah tiba di rumah, Lozi melihat ibunya sangat bahagia karena telah mengumpulkan cukup bukti untuk menggugat orang tua Zeng. Tapi di sisi lain, Lozi sangat khawatir jika suatu hari nanti Zeng akan meninggalkan dirinya. Keesokan harinya, Lozi dan Zeng bertemu di SMA tempat mereka dulu bersekolah. Mereka mengenakan seragam sekolah dan mengulangi momen yang dulu tidak pernah mereka alami bersama. Dan tentu saja mereka pergi ke atap sekolah untuk melihat sisa pesan yang pernah mereka tulis di dinding atap sekolah. Di sana Lozi berharap Zeng mau berjanji untuk tidak melupakan dirinya, apapun yang akan terjadi. 盛淮南，你答应我件事好不好？无论发生什么，你要记住我是真心喜欢你。 Namun ketika akan kembali ke kampus, Zeng memberitahu Lozi kalau ia tidak bisa kembali karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Di sini Lozi mulai merasa jika Zeng mungkin akan segera melupakan dirinya. Kini hari-hari Lozi menjadi terasa hampa. Terlebih lagi setelah 1 minggu berlalu dan Zeng pun belum juga memberi kabar. Sampai suatu ketika Lozi melihat ada kabar tentang Zeng yang menyalahgunakan kekuasaannya dan orang-orang terus membicarakan hal itu. Sampai-sampai Lozi merasa sangat tidak sanggup untuk mendengar kabar itu. Ketika Lozi kembali ke asrama, ia disambut oleh ibunya yang ingin memberitahukan jika ibunya telah berhasil memenangkan di persidangan. Sementara ayah Zeng divonis hukuman penjara. Namun ibu Zeng mengalami syok berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu Lozi bukannya senang, tapi justru merasa sedih karena takut kehilangan Zeng. Lozi segera menuju ke rumah sakit untuk menemui Zeng. Namun Lozi sangat terkejut saat melihat Zanyan berada di sana. Zanyan yang menyadari kehadiran Lozi segera menemuinya dan memberitahu kalau dia sudah tahu siapa sebenarnya Lozi. Karena ternyata dia adalah orang yang pernah mengambil buku diari Lozi di waktu SMA. Zanyan pun menyarankan Lozi untuk melupakan Zeng saja, karena Zeng akan pergi ke luar negeri bersamanya dan menyelesaikan perkuliahan. Lozi akhirnya mengurungkan niatnya untuk menemui Zeng dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya. Kita kembali lagi di masa kini di galeri seni, di mana Lozi telah menerima kembali buku diarinya. Di dalam buku diari itu, Lozi dikejutkan dengan tulisan Zeng yang menceritakan semua yang terjadi di waktu mereka SMA. Ternyata, Zanyan telah menceritakan semuanya kepada Zeng dan memberikan buku diari itu kepada Zeng. Setelah Zeng membaca buku diari itu, Zeng menyadari betapa perihnya hidup yang dialami oleh Lozi. Zeng juga merasa jika Lozi sangat tulus mencintai dirinya. Setelah membaca buku diari itu, akhirnya Zeng mencari tahu di mana Lozi akan melanjutkan kuliah. Dan bahkan, dia sengaja masuk ke kampus yang sama dengan Lozi. Zeng berusaha menjalin hubungan dengan Lozi, tetapi permasalahan dalam keluarga mereka membuat Zeng bingung tentang cara mendekati Lozi. Zeng hanya bisa memperhatikan Lozi dari kejauhan, terutama karena pada saat ini keluarga Zeng sudah menghadapi masalah yang berat, yang membuat Zeng harus berhenti kuliah dan hanya bekerja serabutan. Meskipun Zanyan telah mengajak Zeng keluar negeri, Zeng menolaknya karena buku diari Lozi telah memberi motivasi Zeng untuk mandiri. Bahkan setiap kali hujan turun, Zeng selalu memikirkan Lozi. Dan tak disangka, saat Zeng sedang mengantarkan pulang, Zeng melihat kalau Lozi kini telah sukses menjadi seorang pengacara seperti di awal scene. Zeng merasa minder untuk mendekati Lozi lagi. Tetapi jika suatu saat Zeng diberikan kesempatan, Zeng tidak akan membiarkan Lozi pergi lagi dari kehidupannya. Setelah itu, Zeng menulis di buku diari Lozi untuk berpamitan dan berharap bahwa suatu hari Lozi bisa membaca cerita yang telah ia tulis di buku diarinya. Setelah itu, Zeng yang sedang berkemas-kemas menemukan CD film yang pernah mereka garap saat masa kuliah. Ketika Zeng menontonnya, Zeng tidak bisa menahan air matanya saat melihat aktingnya bersama Lozi yang terasa begitu natural. Tiba-tiba, Zeng menerima telepon dari galeri seni dan ia pun segera menuju ke sana. Karena dia dikabarkan ada seseorang yang ingin mengambil barang miliknya. Setelah sampai di sana,
Zheng sama sekali tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Luozi. Keduanya pun menjadi salah tingkah dan Luozi mengulang pertanyaan yang pernah ditulis di dinding atap sekolah. Pertanyaannya itu adalah apakah Zheng lebih suka hari yang cerah, berawan, atau hujan. Tapi sayangnya kali ini jawaban Zheng telah berubah. 晴天、阴天、下雨天。 Kalau saat ini dia lebih menyukai Luozi daripada hujan. 你喜欢哪个？喜欢你。 Dan pada akhirnya mereka pun akhirnya bersama dan film pun tamat.